Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali masih di dalam doa pagi secara online. Ya, kita harus bersabar karena memang kondisi harus kita menyesuaikan diri. Namun tidak jadi masalah karena Tuhan berkarya atas hidup kita itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apapun dan dimanapun Tuhan itu berkuasa untuk melakukan segala perkara yang besar. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu menjadi landasan di dalam doa-doa kita pada pagi hari ini. Saya akan mengajak kekasih-kekasih Tuhan untuk kita berdoa, untuk mempersiapkan diri di dalam kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini kembali Kau pertemukan kami di dalam kami bersekutu, untuk kami menaikkan doa-doa kami sebelum kami melakukan aktivitas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Namun kami, Tuhan, Kau berikan kesempatan untuk kami terlebih dahulu datang kepada Engkau, untuk kami meninggikan nama Engkau, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Terlebih Tuhan, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang akan singkapkan segala perkara yang terselubung, yang tersembunyi, yang tak kami pahami Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan. Tuhan berfirman atas kami semua, terlebih pakai hamba-Mu yang kecil ini untuk menjadi saluran berkat firman Tuhan yang besar. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya datangnya daripada Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya akan landasi untuk doa pagi hari ini, yaitu saya ambil dari Amsal 22 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Amsal 22 ayat yang keempat, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kata-kata yang luar biasa, kata-kata bijak yang luar biasa, Amsal yang luar biasa yang ditulis oleh Raja Salomo. Saat pagi hari ini kita bisa merenungkan apa yang dimaksud di dalamnya, kita bisa belajar untuk kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saya beri judul untuk renungan pada pagi hari ini. Saya tidak akan pernah lupa memberikan judul renungan, karena itu yang akan mengingatkan saya secara pribadi, dan biarlah itu juga menjadi pengingat bagi kita semua. Yaitu saya beri judul kunci sukses dalam hidup anak Tuhan. Di dalam Amsal 22 ayat yang keempat sudah jelas dikatakan di sana ada kunci yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa memiliki kesuksesan di dalam hidup. Yaitu yang pertama adalah kerendahan hati. Tuhan sangat benci kepada orang yang sombong, karena kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Namun pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita memiliki kerendahan hati. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati akan memperoleh kehormatan. Biasanya orang yang sombong itu akan dibenci orang banyak. Orang yang tinggi hati akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar kita. Orang yang sombong itu akan dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesombongan itu akan membawa kita ke dalam kehancuran. Apa yang ada pada kita semuanya datangnya daripada Tuhan. Mungkin harta yang kita miliki, kekayaan yang melimpah yang kita miliki, kepandaian yang kita miliki, bahkan wajah yang cantik, wajah yang ganteng, wajah yang cakep, itu pun juga semuanya daripada Tuhan. Bukan karena kita yang punya uang terus membuat, iya sih memang bisa,
Dengan uang membuat kita bisa cantik, membuat kita bisa ganteng. Namun itu tidak akan selamanya, itu sifatnya sementara. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh menyombongkan kecantikan kita, kegantengan kita, harta benda kita, kepandaian kita. Kita tidak boleh menyombongkan itu, karena semuanya adalah datangnya daripada Tuhan. Tuhan mau supaya kita memiliki kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati, maka Tuhan akan berikan kehormatan itu. Orang akan menghormati kita, orang akan sayang sama kita ketika kita memiliki kerendahan hati. Beda dengan orang yang sombong. Yang kedua, takut akan Tuhan. Ketika kita di dalam hidup memiliki takut akan Tuhan, maka ganjarannya adalah kekayaan ia diberi, kehormatan ia diberi, kehidupan itu diberikan kepada kita. Loh, aku kan ya hidup loh Bu. Ya memang kita semuanya yang masih bernapas di dunia ini hidup. Tapi hidup yang bagaimana? Itu yang perlu kita pertanyakan. Hidup yang berartikah? Hidup yang memuliakan Tuhankah? Apa? Hidup yang sesuka hati, semau gue. Hidup yang tidak berdampak. Hidup yang cuma mementingkan diri sendiri. Yang mana? Hidup yang kita miliki. Namun ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, pastinya di sana kehidupan yang baik, kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan pasti tidak sembarangan, tidak sembrono. Kita yang dikaruniai menjadi karyawan, maka kita pun juga akan mengerjakan apa yang sudah Tuhan bos kita percayakan itu dengan rasa takut akan Tuhan. Maka di sana pastinya akan pekerjaan kita pasti kita kerjakan dengan hati-hati, tidak sembrono. Ketika bos kita memberikan kepercayaan kepada kita tentang keuangan, mungkin kita pun jalankan juga dengan rasa takut akan Tuhan. Ketika ada di dalam hati kita ditaruh rasa takut akan Tuhan, kita tidak mudah untuk korupsi, kita tidak mudah untuk menggunakan uang itu sesuka hati kita, karena memang itu bukan milik kita, itu bukan hak kita. Jadi kita tidak punya hak untuk mengatur uang itu. Mungkin di dalam pelayanan, di dalam gereja diberi tanggung jawab sebagai bendahara. Ketika ada rasa takut akan Tuhan, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan dengan hati-hati, dengan teliti, dengan cermat. Tentunya minta kekuatan, minta tuntunan yang daripada Tuhan, sehingga bisa mempertanggungjawabkan rupiah demi rupiah ini di hadapan Tuhan. Karena hanya dipercaya sebagai bendahara, bukan sebagai orang yang menggunakan, maka harus dipertanggungjawabkan semuanya dengan hati-hati. Itu sebagai bendahara gereja. Sebagai bendahara mungkin ada di tengah-tengah lingkungan yang ada, mungkin di RT, itu pun juga harus hati-hati. Karena itu juga sama besarnya rasa tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempertanggungjawabkan rupiah demi rupiah itu di hadapan Tuhan, juga di hadapan masyarakat yang ada. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan pun juga yang akan berikan itu kekayaan. Kita tidak usah jungkir balik, mungkin kita tidak usah banting tulang mungkin sampai segitunya, tapi Tuhan akan berikan itu kekayaan ketika hidup kita ada rasa takut akan Tuhan. Kehormatan itu sudah pasti, dan kehidupan yang Tuhan mau, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, karena hidup kita disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita semua. Jadi kunci sukses di dalam hidup sebagai anak Tuhan yaitu ada dua. Yang pertama yaitu kerendahan hati, dan yang kedua adalah takut akan Tuhan, sehingga Tuhan berikan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu kekayaan, kehormatan, kehidupan. Tentunya kehidupan yang baik, kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang penuh kemenangan. Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan pada pagi hari ini yang melandasi akan doa kami, Tuhan, yang melandasi akan hidup kami, Tuhan yang sudah berfirman, Tuhan yang sudah memberitahukan kepada kami apa itu Tuhan kunci sukses di dalam kehidupan kami sebagai anak-Mu Tuhan, yaitu supaya kami memiliki kerendahan hati dan takut akan Engkau Tuhan. Maka semuanya apa yang kami perlukan Engkau sediakan buat kami, Engkau berikan kepada kami Tuhan, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tentunya kehidupan yang berkemenangan yang Engkau sediakan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus-Mu akan terus memberitahukan kepada kami apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan. Bapak, kami bersyukur, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, khususnya yang belum mengenal Engkau. Pakai setiap kami Tuhan, supaya kami menjadi suratan-suratan yang terbuka, yang Injil-Injil yang terbuka Tuhan, yang bisa dibaca oleh setiap orang, sehingga kami tidak usah Tuhan, kami tidak usah khotbah, kami tidak usah berkata-kata banyak, namun lewat kehidupan kami, lewat perbuatan kami Tuhan, supaya orang bisa melihat bahwa Engkau ada di dalam hidup kami, sehingga Injil itu bisa diberitakan lewat kehidupan kami. Biarlah keselamatan yang kami terima tidak kami rasakan sendiri, namun keselamatan itu akan kami bagikan kepada saudara-saudara kami, khususnya yang belum menerima keselamatan yang daripada Engkau. Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk setiap kami, orang-orang yang benar-benar Tuhan memerlukan uluran tangan-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat Bapa, yang akan berkati setiap kami, supaya kami memiliki kepedulian akan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa, berkati Tuhan gereja-Mu Isa Al-Masih Condrokusumo ini Tuhan, menjadi gereja yang berdampak, menjadi gereja yang diberkati untuk diberkati. Yang akan berkati, Engkau pakai Tuhan setiap aktivis gereja yang ada. Berkati Bapak Gembala kami, para penentua, majelis yang ada, pengurus seksi Tuhan, yang akan terus pakai kami Tuhan, untuk kami bisa satu hati untuk bergandeng tangan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya jemaat-Mu juga Tuhan memiliki kehidupan yang benar-benar hidup Tuhan, supaya mereka terus Tuhan merespon akan firman-Mu, memiliki kerendahan hati dan rasa takut akan Engkau, sehingga kekayaan, kehormatan, kehidupan Engkau curahkan atas seluruh jemaat-Mu Dia Condrokusumo khususnya, dan seluruh umat-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami merenungkan kebenaran-Mu dan memerlukan Engkau. Bapak, kami serahkan Tuhan untuk kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus hidup kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.